Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan dari firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita menurut terjemahan baru yang kedua. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang, menegur sesamamu, dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, pernah dengar istilah haters? Ya, sebutan haters disebutkan atas orang-orang yang biasa memberi komen negatif terhadap postingan apapun di sosial media. Haters atau pembenci itu menjadi istilah yang biasa kita dengar. Tetapi kemudian istilah itu juga dipakai jadi label untuk orang-orang yang mengkritik dan dipergunakan oleh orang-orang yang anti kritik terhadap pengkritiknya. Padahal hater dan kritikus masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kita perlu memelihara sikap kritis, tetapi harus berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Tetapi jangan mau menjadi pembenci. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan hal yang sangat penting ini. Jangan mau jadi pembenci, tetapi tetaplah bersikap kritis, bahkan terhadap diri sendiri. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umatnya. Dan Tuhan bertujuan untuk membentuk umat yang istimewa, yang kudus, yang akan menyatakan kepada dunia bahwa hanya Tuhan adalah Allah. Dialah sumber hidup dan keselamatan. Sehingga hukum Taurat itu memiliki 3 aspek sekaligus. Aspek agama atau seremonial untuk bidang keagamaan. Lalu aspek yudisial yang akan memberi sanksi dan aturan masyarakat. Dan juga aspek moral. Tujuannya agar umat hidup dalam kekudusan di dalam segala hal. Itulah sebabnya inti hukum Taurat adalah kasih, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan jiwa dan akal budi, dan sekaligus juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sobat Kairos, mari kenali kebencian agar kita tidak menjadi pembenci. Sesungguhnya benih dari kebencian adalah rasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang sedang dialami, atau baik itu lewat penglihatan dan juga yang kita dengar. Dan seperti benih yang ditanam, ketika diberi air dan pupuk, maka dia akan berakar. Walaupun belum terlihat bertumbuh, tetapi mengakar. Demikian juga kebencian. Ketika rasa tidak nyaman diberi pupuk dengan pengistilahan, aku sakit hati, aku tersinggung, dan lain-lain. Tentu selanjutnya, kebencian akan mulai bertumbuh dan memperlihatkan diri dengan cara mencari kawan, yaitu mencari orang yang mendukung rasa sakit hatinya. Sobat Kairos, di tahap inilah hati dan pikiran kita mulai dikuasai oleh kebencian. Dan jikalau hati dan pikiran mulai dikuasai kebencian, pertanyaannya, apakah akan ada ruang lagi bagi kasih kepada Tuhan dan sesama? Tentu tidak ada. Dan ini yang disebut dengan dosa, dosa yang sudah mengintip. Dan jika dibiarkan akan menjadi dendam dan mengakibatkan muka muram dan pikiran dikuasai kegelapan. Akhirnya kita akan dikuasai dosa seperti yang terjadi pada Kain. Oleh karena itu jangan lupa Sobat Kairos, dosa dalam bahasa Yunani disebut hamartia adalah situasi hidup yang terpisah dari Tuhan dan dikuasai oleh kegelapan. Tahap akhir kebencian adalah berbuah. Dan buah dari kebencian akan merusak hidup orang yang membenci dan hidup orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya dengan kasih-Nya Allah kita dalam Kristus Yesus Tuhan mengajarkan hal yang penting bagi kita, yaitu pengampunan. Anugerah pengampunan yang Tuhan telah nyatakan dalam tindakan penebusan Kristus mengajarkan kita untuk tidak memberi tempat kepada kebencian. Lebih baik berterus terang, jujur mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaan, tetapi tetap harus dengan kasih. Pun ketika kita harus berterus terang, jangan lupa harus berdasar atas kebenaran dan keadilan. Karena apa? Ini bukan soal rasa, melainkan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, persoalan terpentingnya adalah kehendak Tuhan saja yang harus lebih utama. Sehingga
Biarlah kiranya hati kita, pikiran kita, jiwa kita dipenuhi dengan kasih Kristus, agar tidak ada ruang bagi rasa benci, egoisme, dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu Sobat Kairos, kita pun harus berani bersikap kritis terhadap perasaan yang sedang kita rasakan. Karena perasaan bukan pusat kebenaran kita loh. Kebenaran bagi kita adalah kehendak Tuhan. Rasa tidak nyaman tentu tidak perlu dipelihara, apalagi kebencian. Lebih baik kritiklah perasaanmu dan emosimu dan emosi kita yang sedang kita rasakan, sehingga kita bisa tetap tinggal teguh dan teduh dalam kasih dan kebenarannya. Ingatlah, pembalasan adalah hak Tuhan. Lebih baik pikirkan dan berusaha untuk tetap memberi tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.